menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana, Engkau saksikan kami rundukkan segala keponggahan diri. Di saat kami berhimpun dalam rangka bersilaturahim guna mendiskusikan solusi dari permasalahan peraturan tentang seragam sekolah dan turunannya. Kami sadari, ya Rabbana, dalam dinamika dan perubahan yang terus terjadi, silang pendapat dan beda persepsi telah mewarnai keseharian kami. Kami mohon sinarilah jiwa kami dengan nur-Mu yang maha cemerlang, sehingga seluruh hadirin memiliki kesabaran, keikhlasan dan kemampuan untuk menerima dan mengelola berbagai dampak perubahan yang terjadi dengan arif dan bijaksana. Curahkanlah rahmat-Mu ya Rabbana yang akan memacu semangat kami. Limpahkan kasih-Mu yang akan menenteramkan hati dan menjernihkan pikiran kami. Pancangkan hidayah dan taufik-Mu yang akan membimbing perjalanan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohonkan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Kepada yang terhormat Bapak Albertinus Napitupulu, SHMA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Bapak Kadis Pendidikan, yang saya hormati para kepala sekolah serta siswa dan pers yang hadir di sini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita bisa hadir di sini untuk mengikuti kegiatan FGD. Memang sengaja hari ini kami dari Kejaksaan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa serta melihat tren terkait masalah yang lagi viral di Toli-Toli ini, kami mengangkat tema terkait masalah seragam sekolah yang mana jangan menjadi semakin liar kemana-mana terkait masalah isu ini. Jadi saya undang semua mungkin para pihak yang memiliki peran, kepala sekolah, siswa, orang tua kalau ada. Kemudian juga saya undang juga semua pengusaha-pengusaha toko dan juga insan pers untuk bisa berdiskusi di sini. Karena ini juga masih pembukaan, dalam kesempatan ini saya nyatakan FGD pada hari ini dibuka. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan memulai FGD pagi ini diawali dengan opening Jaksa Menyapa oleh Saudara Sardono dan dilanjutkan forum group discussion bersama Saudara Ayu Fauzia. Kepada Bapak Ibu dipersilakan.
Tes. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Dari Aula Hotel Bumi Harapan Toli-Toli, Radio Republik Indonesia kembali bersama Anda dalam program Dialog Jaksa Menyapa. Edisi hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 dengan topik seragam sekolah peserta didik baru dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi nomor 50 tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 30 tahun 2022. Ya, tentunya untuk program Dialog Jaksa Menyapa pagi hari ini bersama dengan beberapa narasumber yang nantinya akan membahas topik yang kita angkat. Tentunya ini juga topik diangkat terkait dengan kasus atau viralnya seragam sekolah di penerimaan peserta didik baru PPDB Kabupaten Toli-Toli tahun 2024 ini. Baik, untuk membahas topik kita seragam sekolah peserta didik baru Permendikbud nomor 50 tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 30 tahun 2022. Nanti kita akan bahas dalam forum grup diskusi FGD kampanye anti korupsi bersama Ayu Fausia. Silakan Ayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan Sardono, yang mana utama kita pada pagi yang berbahagia kali ini Bapak Ibu sekalian dan seluruh siswa-siswi, dalam ungkapan rasa syukur kita untuk mengikuti program dari Jaksa Menyapa pun juga dengan fokus group discussion yang membahas sesuai dengan tema terkait seragam sekolah peserta didik baru. Pada kesempatan kali ini kita akan memperkenalkan 3 narasumber yang utamanya akan ikut serta bersama kita dalam forum group discussion. Yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Albertinus P. Napitipulu SH.MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli izin berkenan untuk mengambil tempat, Pak. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, yang kedua kami mohon kesediaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli yaitu Bapak Usman Taba izin berkenan untuk mengambil tempat bersama kita. Bapak Usman Taba SE MMMH disilakan. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian, yang mana narasumber-narasumber ini akan membahas terkait dengan topik yang akan kita bahas. Dan yang ketiga, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Toli-Toli Bapak Jem Yusuf. Kami persilakan. Dan pada pagi yang berbahagia kali ini Bapak Ibu sekalian, untuk mengikuti tema saya juga mengundang kepada rekan saya Sardono agar bersama kita dalam mengikuti forum group discussion. Dan sebelum rangkaian forum group ini dimulai, kami juga menyampaikan kepada para audiens, Bapak Ibu siswa-siswi utamanya juga dari perwakilan ataupun Bapak Ibu dari komite dan juga seluruh audiens yang telah turut hadir bersama kita, akan memberikan kesempatan nanti membuka sesi pertanyaan, yang mana kesempatan kali ini sebagai bentuk sharing terkait dengan pembahasan yaitu seragam sekolah peserta didik baru dalam Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 dan juga berkaitan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 30 tahun 2022. Baik, rekan Ayu, untuk diskusi kita akan segera awali dengan tentunya bagaimana pemaparan dari pihak kejaksaan menyikapi dengan peraturan Permendikbud maupun peraturan Gubernur Sulawesi Tengah terkait pengadaan seragam bagi para peserta didik kita. Untuk Pak Kajari Toli-Toli, Pak Albertinus, dipersilakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi bagi kita semua. Langsung saja terkait masalah forum grup diskusi pada hari ini. Sengaja kami Kejaksaan Negeri Toli-Toli mengangkat suatu isu yang sangat menarik dalam bulan ini di Toli-Toli terkait masalah seragam sekolah
yang berkaitan dengan penerimaan ataupun peserta didik baru. Jadi bermula saat adanya viral di Facebook terkait banyaknya keberatan dari para orang tua yang harus membeli seragam sekolah di suatu toko di Toli-Toli yang mana memberatkan para siswa terhadap terutama bagi siswa yang kurang mampu. Jadi berawal dari situ kami dari Kejaksaan Negeri Toli melakukan update permasalahan terkait isu yang berkembang di media. Nah, kami telah melakukan pengumpulan data terkait masalah hal tersebut, salah satunya wawancara dengan para pihak orang tua dan juga pihak kepala sekolah serta toko-toko yang menjual seragam sekolah di Toli-Toli yang pada prinsipnya sebenarnya sudah ada aturan-aturan yang digariskan oleh pemerintah pusat dan juga daerah terkait masalah permasalahan seragam sekolah. Nah, kita juga sudah mengundang dari pihak Dinas Pendidikan Toli-Toli terkait masalah ini, apakah ada mengarahkan dari pihak sekolah untuk membeli seragam tersebut kepada salah satu toko yang di Toli-Toli. Nah, dari hasil informasi yang kita dapat, kita kumpulkan, memang tidak ada indikasi ke sana, tetapi lebih cenderung sepertinya semacam tradisi. Nah, makanya saya ingatkan dari pihak sekolah, saya selaku kepala kejaksaan di sini tidak melakukan suatu tindakan represif langsung, tapi saya lakukan pembinaan, perbaikan ke depan supaya jangan terulang lagi. Jadi setelah saya lakukan pendalaman, ternyata Kabupaten Toli-Toli sudah memiliki peraturan terkait masalah seragam yang dikeluarkan oleh Pemda tahun 2023. Nah, itu ada secara jelas bentuk terus gambar seperti apa yang harus disiapkan atau dipakai oleh para siswa, begitu. Nah, tapi menjadi suatu kendala di mana apakah aturan yang ataupun gambar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah sudah siap seperti ibaratnya baju korpri. Nah, jadi baju korpri jangan juga nanti jadi masalah baru, nah, gitu. Jadi kita juga harus ambil semacam solusi supaya jangan sampai ada hal-hal yang mencurigakan bagi masyarakat, terutama terus terang saya juga agak sedikit kurang begitu senang, apalagi langsung masyarakat yang mengeluarkan uang yang sebesar itu sampai ada 2 juta untuk beli pakaian. Bayangkan kalikan berapa siswa di sini. Nah, itu juga kasihan gitu. Saya sudah teliti di beberapa toko, saya contohkan saja. Untuk baju sekolah SMP itu ada yang menjual hanya 70.000. Sementara ada yang menjual di toko sampai satu pasang 180.000. Ini sangat memberatkan. Gitu. Jadi maksud saya kita fair saja sama persaingan usaha supaya masyarakat tidak terbebani. Semakin banyak orang yang bisa menyiapkan yang namanya baju seragam ataupun batik ataupun yang namanya olahraga itu, maka persaingan usaha, persaingan hari itu akan otomatis akan mereka cari yang paling murah, gitu, tanpa harus melanggar aturan-aturan baku yang ada di yang ada di pusat ataupun di daerah. Nah, contohnya, sebentar ya. Jadi pada prinsipnya kalau saya pandang terkait masalah seragam sekolah ini bisa ada 2 sisi hukum yang bakal
dan akan bisa dilakukan yang dilanggar sama pihak-pihak tertentu. Contohnya satu terkait masalah persaingan usaha. Itu akan bisa mengarah ke monopoli, kartel, seperti itulah. Nah, tetapi kami dari Kejaksaan juga bisa juga mengarah terkait masalah indikasi tindak pidana korupsi, karena ini adalah sekolah negeri. Nah, ya kita takutnya malah nanti kita upaya dalam saat ini sedang melakukan pencegahan supaya jangan sampai kepala sekolah yang tidak ngerti masalah hukum yang hanya berdasarkan tradisi yang salah, jangan terjerat masalah hukum. Nah, ini yang kami lakukan di Kejaksaan Negeri Toli supaya kasihan. Bayangkan kalau semua sekolah SD, SMP, SMA terjaring dengan kasus tidak pidana korupsi, apa enggak mencoreng dunia pendidikan di Toli-Toli. Nah, ini saya juga berterima kasih dengan Pak Wakil Ketua DPRD Pak Jemi yang sangat sensitif dengan hal seperti itu, karena saya dengan Pak Jemi ini sering sekali namanya berkomunikasi lewat WA, ada masalah dengan masyarakat, selalu beliau sampaikan, Pak Kajari ini bagaimana. Nah, jadi kami selalu berkomunikasi demi kebaikan untuk di Toli-Toli, dan juga insan-insan pers juga banyak memberikan informasi kepada kita juga terkait masalah kegalauan-kegalauan yang ada di masyarakat. Saya banyak terima kasih juga pada pers yang telah memberikan informasi awal sehingga kami melakukan suatu langkah yang cepat supaya yang namanya isu ini tidak berkembang kemana-mana, karena perlu sampaikan juga tahun ini tahun politik, Pak. Ini bisa kemana digoreng-goreng. Kasihan juga Pak Kadis, karena pasti akan mengarah kemana-mana. Makanya saya undang di sini semua para pihak yang memiliki mungkin peran ataupun korban supaya jelas seperti apa ceritanya. Nah, kami melakukan suatu pool data supaya kami dalam menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan dari para pihak itu bisa lebih enak berdasarkan dengan aturan serta juga berdasarkan fakta di lapangan. Saya rasa saya tidak perlu terlalu banyak panjang. Pada prinsipnya mungkin ada dari pihak Pak Jemi sebagai narasumber juga akan memberikan masukan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kajari terkait dengan pemaparan awal ini. Namun sebelum kita ke Pak Jemi, kita juga telah hadir bersama pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli. Akan di sesi berikutnya kepada Pak Usman untuk pemaparan terkait dengan hal ini, Pak. Apalagi banyak marak dibahas oleh seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli, utamanya pada saat sistem PPDB mulai diberlakukan pada tahun ini, Pak, dan juga untuk pada orang tua wali, komite dan lain sebagainya. Ini merupakan hal yang menyimpang atau mungkin terdapat beberapa pendapat pro dan kontra. Silakan Pak Usman, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kajari yang sama kita hormati, saya dari tadi ini penuh rasa syukur karena hari ini anugerah buat kami dari Dinas Pendidikan yang ada di kepala kami selaku penanggung jawab pendidikan dasar, bagaimana Toli-Toli ini bisa menyikapi tahun emas 2045. Kami tidak ingin lagi diganggu dengan persoalan-persoalan yang tidak produktif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Hari ini kenapa saya katakan bahagia? Karena pertemuan kita hari ini sangat lengkap. Ada legislatif, ada yudikatif, dan kami dari eksekutif. Saya kira ini juga dijabah ketika saya tanggal 8 masih di Madinah, Pak Jemi Yusuf hubungi saya. Saya hanya berdoa mudah-mudahan pulang ada solusi. Ternyata dijabah hari ini bertemu begitu indah. Saya ingin mengatakan bahwa peraturan yang kita bahas ini adalah harga mati. Jelas kalau kita baca, bagi kita yang punya kemampuan berliterasi, itu jelas sekali di dalamnya. Bahwa baju seragam ini diberikan tak pandang sosial ekonomi. Harus memang ada seragam karena ada 6 literasi yang harus disiapkan buat generasi muda ini kita ini dalam rangka menyongsong Indonesia yang lebih baik. Salah satunya adalah literasi tentang disiplin. Di samping itu literasi finansial. Yang saya lihat setelah melakukan komunikasi 2 hari setelah saya berada di tempat tugas, benar apa yang dikatakan oleh beliau. Yang kita harus hindari adalah tidak ada unsur korupsi dalam proses itu.
Dan saya bersyukur Pak Kajari karena kami juga jalan, kami belum menemukan lebih dari satu alat bukti karena kami takut sekali jika ada 2 alat bukti berkaitan dengan ini maka tak pandang bulu itu termasuk hadis bisa kena. Oleh karena itu ada peraturan yang harus baru dibuat tanggal 30 November itu dari Dinas Pendidikan belum luncur itu Pak, belum luncur karena kita harus dulu mengambil informasi-informasi dari Korwil, dari kepala sekolah, termasuk dalam arahan-arahan kemana arahnya. Termasuk nanti sebelum kita action akan konsultasi dengan DPR, konsultasi dengan Kajari. Tapi yang lebih penting saya kira hari ini adalah teman-teman dari pers. Karena selama saya di Madinah itu banyak sekali pers yang menghubungi. Saya kira hari ini mari kita tuntaskan, sehingga isu yang berkembang pada hari ini, karena kita ini diskusi, mari kita bahas secara seksama, sehingga hal ini tidak berulang-ulang lagi dibahas sehingga tidak jadi produktif dalam pembahasan dalam menata generasi kita. Oleh karena itu dari Dinas Pendidikan sangat sepakat hari ini mari kita diskusi, karena diskusi kita hari ini untuk membahas masalah dan mencari solusi masalah itu sehingga masalah yang kita tuntaskan lalu kita ciptakan kebahagiaan buat anak-anak kita untuk bersekolah. Saya beri ilustrasi. Kita duduk di sini karena melalui proses pendidikan yang ini. Saya tadi bercerita oleh Pak Jamie, saya alumni SD 4 Toli-Toli. Waktu saya sekolah, celana saya itu berapa kali ditampal karena harus patuh pada yang namanya disiplin. Tapi alhamdulillah hari ini tidak pernah dilukai perasaan pada saat sekolah. Ketika kita orang tua konflik dan anak-anak kita bisa mendai itu kan bisa berbekas pada dirinya. Oleh karena kita semua yang hadir pada ruangan ini, mari kita wujudkan proses pendidikan ini. Dan tema hari ini adalah tema yang harus kita tuntaskan. Bagaimana seragam sekolah ini berkesesuaian dengan peraturan menteri dan tidak ada unsur korupsi di dalamnya. Baik. Oleh karena itu saya ambil kesimpulan bahwa kepada saudara-saudaraku yang diberi kewenangan kepala sekolah, saya sudah sampaikan lewat komite. Saya kira komite SMP 1 sangat bagus ketika dia mengambil langkah, silakan dibicarakan. Silakan dibicarakan karena unsur korupsi juga yang kami tahu tentang saber pungli, sesuatu yang dibicarakan secara bersama. Yang penting tidak ada markup, tidak ada unsur kepentingan pribadi di situ, silakan dibahas. Tapi saya kira ini pendapat, kita hadir sudah bersama, ada eksekutif, ada yudikatif, kita bahas bersama sehingga jadi simpulan untuk pegangan kita hari esok, untuk tidak lagi timbul persoalan-persoalan yang mengganggu pikiran kita, mengganggu kebahagiaan anak murid kita. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mohon izin kita tahan dulu. Saya coba ke Pak JB Yusuf berkaitan dengan hal ini Pak, pemaparannya agar bagaimana kira-kira fungsi pengawasan dari pihak DPRD terkait dengan pembahasan yang begitu banyak dibahas oleh seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Silakan. Ya, terima kasih banyak Dinda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Toli-Toli, Sahibul Hajat, untuk melaksanakan forum grup diskusi FGD pada pagi hari ini. Yang kami hormati rekan Kadis Pendidikan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Usman Taba. Jadi izinkan kami mungkin tidak mengambil waktu banyak karena sebenarnya kami juga punya tanggung jawab hari ini menyelesaikan raperda berkenaan dengan pertanggungjawaban APBD tahun 2023. Dan kami minta Fitkom juga dengan BPKP sebenarnya jam 9. Tapi kami minta untuk dilakukan pengunduran. Dan kami mendapatkan diakan sehingga kami bisa hadir pada pagi hari ini. Jadi begini, dipahami bahwa Undang-Undang 23 tahun 2014 itu mengatur 3 kewenangan DPR. Ada hak budgeting kita, ada hak pengawasan kita, monitoring dan evaluasi, dan ada produk perundang-undangan dalam hal ini Perda. Ketika kami merespon dengan baik apa yang disampaikan oleh masyarakat, maka fungsi pengawasan kami yang kami gunakan. Pertanyaan yang mendasar pada waktu itu, sejak dari awal kami sudah mengkomunikasikan kepada Kadis Pendidikan Kabupaten Toli-Toli untuk memperhatikan secara seksama di dalam PPDB tahun 2024. Sejak dari awal, sebelum penerimaan siswa baru.
Tetapi yang di dalam sistem zonasi, di dalam sistem rekrutmen, penerimaan siswa, hampir kita tidak mendengar ada riak itu. Artinya semua berjalan secara baik. Yang jadi masalah muncul adalah ketika misalnya pengadaan berkenaan dengan kelengkapan daripada seragam sekolah. Nah, di sini masyarakat menyampaikan, hari ini juga kan masyarakat bisa saja dia menjadi volunteer, dia bisa menjadi wartawan, dia bisa menjadi podcast untuk dirinya dan menyampaikan itu, menyebarkan kepada masyarakat. Pertanyaan yang mendasar ketika disampaikan itu adalah apa fungsi DPR menyikapi tentang adanya mewajibkan, bahasa yang muncul itu ada mewajibkan untuk pembelian baju seragam. Sehingga saya berbicara pada dua sisi. Satu sisi kami sebagai orang tua wali murid, kebetulan anak saya juga masuk di SMA, kebetulan dia selesai dari pondok pesantren, dia masuk ke SMA. Saya tidak mendapatkan situasi itu. Artinya tidak ada yang mewajibkan kami untuk membeli seragam sekolah. Kebetulan anak saya masuk di Palu. Tetapi hal yang berbeda muncul di Toli-Toli ini. Sehingga pertanyaan teman-teman media kepada kami itu, dibenarkan enggak? Ketika misalnya ada kewajiban untuk membeli atau melengkapi seragam sekolah tersebut, kewajiban untuk membeli di situ, maka kami coba untuk mencari regulasi yang berkenaan dengan itu. Regulasinya adalah Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2022. Di pasal 13 itu jelas. Di pasal 13 itu adalah bentuk larangan. Apa larangannya? Larangannya itu adalah sekolah tidak bisa memberikan pembebanan kepada orang tua murid. Itu bahasanya di dalam Permendikbud tersebut. Nah, sekarang saya sempat komunikasi dengan Pak Kadis. Pada waktu itu beliau masih naik haji. Saya sampaikan begini, di dalam PPDB tahun 2024 ini, untuk menerima siswa itu ada dua kategori. 90% itu berdasarkan rayon, berdasarkan zonasi. Yang 10% itu mencakup dua hal. Yang pertama itu anak berprestasi. Kebetulan anak saya berprestasi, dia masuk di jalur itu. Dia dari pondok pesantren, tapi tidak di dalam lingkup sekolah tersebut. Lantas yang kedua, anak tidak mampu. Ada kata anak tidak mampu. Nah, ketika memasukkan kategori anak tidak mampu di dalam sistem PPDB tahun 2024 ini, pertanyaannya, ada lembaran yang beredar di masyarakat yang mencantumkan untuk membeli pakaian seragam sekolah itu secara paket. Kan esensinya di situ. Nah, di dalam Permendikbud itu jelas. Baju itu ada seragam nasional. Lantas yang kedua itu adalah pramuka. Ini yang diwajibkan ini. Lantas yang ketiga, ciri khusus sekolah tersebut bisa kita terjemahkan itu adalah baju misalnya olahraga, karena itu mencantumkan sekolah. Dan yang keempat itulah ada pakaian adat. Nah, artinya apa? Yang diatur itu adalah ketentuan seragam nasionalnya. Dan turunannya tadi ada 4 itu. Nah sekarang, kalau di situ kita diwajibkan untuk memaksa, maka disitulah kita melanggar Permendikbud itu. Tetapi kalau itu diputuskan melalui misalnya komite, maka tidak ada yang kita langgar, karena kita putuskan secara musyawarah mufakat. Nah sekarang, pertanyaan kritisnya adalah, ketika anak-anak tersebut yang masuk kategori tidak mampu, maka ada instrumen lain yang mendasari. Ya kan? Instrumen itu adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita nomor 20 tahun 2023. Pasal 1 ayat 8 kita mewajibkan anak-anak kita untuk wajib belajar 12 tahun. Tidak bisa lagi ada anak-anak sekolah yang putus sekolahnya. Ya kan? Tidak ada lagi anak-anak sekolah yang putus sekolahnya. Ada kata pembebanan, kata wajib di situ. Undang-undang ditarik ini ke atas di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 itu, ayat 1 juga menjelaskan itu dengan baik, bahwa wajib belajar, tidak ada lagi anak bangsa ini yang tidak sekolah. Lantas pemerintah membiayai itu, kata undang-undang ini.
Artinya negara hadir untuk memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa? Bantuan operasional sekolah. Nah sekarang, di mana diatur BOS itu? Itu di pasal 1 ayat 8 itu. Artinya ada pembebanan oleh kewajiban tersebut kepada negara. Nah sekarang, yang jadi masalah saat ini adalah ketika misalnya yang anak tidak mampu itu kita bebani itu. Instrumen sosialnya di mana? Ada di undang-undang tentang sistem jaring pengaman sosial kita. Social safety net kita. Yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2009. Itu yang memberikan instrumen apa? Ada PKH kita. Ada bantuan BLTT, DD kita. Ada bantuan kemarin ketika COVID itu dalam bentuk BLT, DD desa misalnya. Lantas ada kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat. Itu masuk di dalam social safety net kita. Nah sekarang mereka diatur oleh undang-undang itu. Tiba-tiba ada yang mewajibkan mereka harus membeli. Begitu banyak perangkat peraturan perundang-undangan yang kita langgar hari ini. Sehingga saya mengatakan pada waktu itu kepada teman-teman bahwa ketika tidak ada unsur paksaan di situ, maka itu sah-sah saja. Maka ruangnya di mana? Putuskan itu di dalam komite sebagai sebuah keputusan. Maka tidak ada yang kita langgar di situ. Tetapi ketika itu menjadi keputusan sepihak, maka peraturan Permendikbud itulah yang menjadi payung hukumnya. Untuk apa? Karena di situ ada sanksi juga yang memberikan kepada kita. Oke. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan sekelumit berkenaan dengan seragam sekolah. Sekali lagi yang ingin kami sampaikan adalah bahkan kalau di peraturan Pergub nomor 30 itu jelas sebenarnya. Ini sebenarnya membuat instrumen kepada kita bahwa BOS itu bisa saja menjadi BOSDA misalnya. Artinya peraturan bupati juga bisa punya turunan untuk anak-anak yang masuk di kategori tersebut. Ya seragam sekolahnya kita berikan aja. Kita bikin aja payung hukumnya supaya tidak ada yang kita langgar. Demikian barangkali pengantar dari kami, sehingga sekali lagi sebagai bentuk penegasan dari kami bahwa saya pertegas, tidak ada lagi pihak mana saja yang memaksa orang tua itu untuk bisa membeli seragam sekolahnya. Karena itu adalah pelanggaran. Oke. Yang kedua, bahwa putuskan itu di dalam komite sekolah sebagai payung hukum kita di dalam bentuk pengambilan musyawarah dan mufakat ketika kita mengambil keputusan untuk kemaslahatan anak-anak didik kita. Demikian barangkali lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekaligus izinkan kami barangkali Pak Kajari, Pak Kadis, sekaligus rekan-rekan mohon maaf kepada seluruh kepala-kepala sekolah. Tidak ada sedikit pun tendensi kami untuk bisa mengkriminalisasi atau bahasa. Tidak ada sedikit pun. Karena kami juga punya anak yang hari ini kami merasakan ketika kami masukkan sekolah tidak ada yang terbebani. Karena mereka silakan saja membeli seragam di mana saja, tidak ada yang membebani. Kalaupun misalnya harus diatur, mungkin pengaturannya di baju batik atau di baju yang mencirikan sekolah tersebut. Tapi kalau untuk seragam nasional saya pikir diberikanlah ruang seluas-luasnya. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kajari, bahwa tidak ada diskriminasi di dalam yang harus bisa mengambil porsi lebih di dalam pembelian tersebut. Demikian barangkali lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi. Iya, demikian tadi dari tiga narasumber, tapi mungkin Pak Jimmy masih bisa meluangkan waktu beberapa menit karena setelah ini kita akan membuka sesi pertanyaan atau ada Diskusi. masukan dari para peserta yang hadir. Dan kami informasikan bahwa program Dialog Jaksa Menyapa untuk pagi hari ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Tuli Toli dan Facebook RRI Tuli Toli. Jadi untuk ada pendengar yang ada di rumah juga bisa bergabung dalam program Dialog Jaksa Menyapa lewat kolom komentar yang nanti akan kami sampaikan kepada narasumber yang hadir. Rekan Ayu. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini, siap? Izin, silakan Pak. Oh ya, baik. Oke. Terima Baik. kasih Pak Jimmy telah berkenan untuk memberikan pemaparan bersama kita di pagi hari ini. Ya. Baik.
Pak Jemi, karena ada kegiatan yang juga sangat penting di DPR, tapi mungkin Pak Jemi bisa juga terus memantau program dialog atau diskusi kita dari DPR dan nanti bisa memberikan masukan lewat kolom komentarnya. Baik, terima kasih. Dan langsung saja Bapak Ibu sekalian dan juga seluruh perwakilan yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya coba Ya, di sesi pertama ini 3 penanya ya. Ya, boleh. Oke, 3. mungkin langsung Pak Mohon bantuannya teman-teman, mikrofon. sebutkan nama dan juga asal sekolah. Baik, terima kasih. Ya, dari Pak Hussein dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Kajari, Pak Tentol bersama seluruh jajaran. Yang kami hormati guru kami, pendidik kami, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli bersama staf yang ada. Yang kami hormati, siapa lagi? Tutup saja namanya beliau di situ. Karena tidak ada sudah beliau, ketua DPR-nya sudah tidak ada. Rekan-rekan, ketua komite, kemudian Bapak guru, guru kami semua. Hussein tidak bisa berdiri di sini tanpa bapak-bapak sebagai guru. Terima kasih pers, kehadirannya bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih. Yang bisa membesarkan kami di sini adalah bapak ini. Pers, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sekali Bapak Kajari menginisiasi masalah ini sehingga kami bisa kumpul. Kalau kita mendengar tadi yang disampaikan oleh DPR, itulah yang tidak diskusikan kepada sekolah, kepada kami, pada komite. Karena itu bareng itu tidak pernah terjadi menurut saya Pak, tidak tahu yang lain. Mudah-mudahan sama kita. Saya beliau di Tanah Suci itu saya telepon. Bisa kakak Pak Kadis kita lakukan ini? Boleh tanya beliau Pak. Saya telepon karena inilah yang saya jaga yang begini. Apalagi kalau kita dijebak oleh hukum. Pak Kajari terima kasih. Kemudian di dalamnya itu Pak, saya ini kebetulan dipercayakan seumur-umur saya ini sebenarnya Pak, tidak tahu saya berapa puluh tahun sudah jadi ketua komite itu di SMP 1 ini, SSN, Sekolah Standar Nasional Kabupaten Toli. Kemudian kami di sana itu sudah bahasakan terlebih dahulu karena keadaan itu tadi. Yang pertama Pak, satupun orang tua siswa kami itu yang kita tekankan untuk membeli pakaian tidak ada, kecuali batik, karena seragam ini tidak boleh satu-satu pergi beli batik di tokonya orang. Itu satu. Kemudian yang kedua itu adalah pakaian olahraga. Itu yang kami serahkan. Yang lainnya itu kami bebaskan. Karena kenapa? Jangan sampai ada orang tua yang mampu menjahit pakaiannya anaknya, kenapa tidak? Jahit sendiri saja, beli kain. Dengan catatan warna itu kita sudah berikan contoh. Itu karena menghindari hal-hal yang seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR. Kemudian itu pun kami tidak tekankan untuk seragam apa namanya putih ibu ya, abu-abu. Mohon maaf, bukan putih. Oke, biru. mungkin disingkat Pak karena waktu kita ini. Ya, sudah begitu Pak, menyelenggarakan sudah begitu. Supaya ini sampai semua Pak. RRI supaya sampai semua apa yang dibutuhkan, ya kan, supaya masyarakat itu tahu. Kalau itulah jawaban kami ini sebagai komite dan sekolah ini. Itu pun yang disarankan yang baru ini karena kenapa? Kan kita tahu tuh Pak, SMP itu pakai celana pendek. Di pihak lain sekolah ini menuntut juga sholat. Mohon maaf, yang beragama muslim. Begitu dilarikan waktunya sholat, Pak tidak bawa sarung. Alasannya itu. Karena kami sepakat, kalau bisa anak kita ini laki-laki maupun perempuan kalau memang bisa seragam pakai panjang. Inilah yang sepotong yang dibeli ke bawah ini. Ya kan, oleh mereka ini. Siswa kami. Dan itu disepakati. Itu disepakati. Karena di situ ada tempat pendidikan itu Pak, itu ada masjid.
Oke. Kemudian kalau waktunya istilahnya ada. Oke Pak Hasan, mungkin karena waktu kita ini dibatasi tinggal beberapa menit ke depan untuk live di RRI, mungkin langsung pertanyaan Pak, supaya Pak. kita Siap. bisa. Ini sudah jawabannya tadi Pak. Pertanyaan apa yang jadi persoalan yang kita bahasakan? Yang pertama tadi itu tidak ada istilahnya kita tekankan kepada orang tua untuk membeli pakaian. Harus tidak. Kalau ada, bahkan kami anjurkan saya selaku komite, kalau ada orang tua yang punya anak yang baru tamat, masih layak pakaiannya dipakai, itu saja yang dipakai. Oke. Kan itu satu Pak. Karena ini kan isunya itu tadi apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR itu harus terjawab juga Pak. Baik, Karena kenapa demikian? Sama semua persoalan ini. Oke. Sama Baik. semua persoalan. Baik. Nah, dengan demikian, sebenarnya Pak, kami ini sudah tidak punya kursi yang layak. Tapi kami sudah bicara sama beliau. Jangan kita pungut karena menghindari itu tadi. Jangan sampai ada pungutan liar. Baik. Baik, terima Seperti kasih. itu Pak ya. Oke. Masih banyak sebenarnya kami dibatasi oleh RRI. Iya, siap. Oke, kita berbagi dengan yang lain karena Tapi kita saya mohon lewat maaf, diskusi ini ingin mencari solusi terkait permasalahan yang ada. Nah, jalan solusi yang kami anukan coba dari dinas. Kalau bisa itu dipaketkan. Oke. Sehingga istilahnya tidak terpusat satu toko untuk penjahitan. Oke, baik, terima kasih. Ya kan begitu, ini Pak. banyak sekali Yang ingin Ya, bertanya yang pada ingin bertanya. siang ini. Oke. Dan Ya, kita baik. langsung saja Kemudian kepada sesi 2. sebentar masih Sesi ada dua. di tangan saya Pak. Oke. Baik, Ini mungkin tidak ada sayap Ibu Fitri ini. dari Dinas Provinsi, singkat Bu, karena Ya, sebentar, kita live Pak. di RRI tinggal beberapa menit ke depan supaya masyarakat satu, yang Pak. di luar atau kepala sekolah juga bisa mengikuti kemudian program untuk kita. di komite. Silakan Ibu Fitri. Selama penerimaan siswa kalau bisa, kami mohon dilibatkan kejaksaan dengan kepolisian itu. Oke. Pada saat kita pembahasan. Oke, baik Oke, Bapak. baik. Terima Ya, kasih Supaya Bapak. kita lebih apa namanya? Kasihan guru-guru ini. Iya. Ya Pak ya. Saya Oke. kira itu Pak ya. Iya, Baik, makasih Pak silakan. Husen. Silakan. Assalamualaikum. Mungkin kita warahmatullahi kasih wabarakatuh. waktu Waalaikumsalam warahmatullahi. 1 menit saja Bu, karena masih banyak yang bertanya dan waktu kita tinggal. Iya. Silakan Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Perkenalkan kami dari cabang dinas wilayah 6 Dinas Pendidikan Provinsi yang menaungi 51 SMA, SMK, SLB dan menaungi untuk guru-guru toli-toli buol sebesar 1059 orang guru-guru. Kami dari cabang dinas provinsi yang di sini menaungi SMA, SMK dan kemudian SLB. Itu ketika ini viral itu kami sudah langsung mengumpulkan seluruh kepala sekolah di kantor SMK dan SMA. Melalui kesempatan ini kami dari cabang dinas wilayah 6 Provinsi Toli-Toli Buol, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejaksaan dan RRI karena sudah membuka forum diskusi ini, sehingga alhamdulillah insya Allah guru-guru atau kepala sekolah yang hadir di tempat ini nantinya bisa tahu bagaimana seharusnya mereka di tahun 2025 nanti dan tidak melakukan lagi apa yang menjadi mungkin kekeliruan tahun ini ya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Pendidikan Wilayah 6. Kami mengucapkan terima kasih untuk forum diskusi ini dan mungkin dari kami hanya itu Pak. Oke, baik. Kami ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih. Mungkin sebelum dijawab satu lagi, tapi ini dari tingkat SD atau SMP. Kan tadi kan tingkat SMA. Pak Ya. Sukadi mungkin. Perwakilan dari Singkat Pak Sukadi, perkenalkan diri dulu karena waktu kita mepet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber yang saya hormati, saya Sukadi, Kepala SDN Pembina Toli-Toli. Berkaitan dengan PPDB, sebelumnya kami mengambil tindakan terlebih dahulu tentang pengenaan seragam sekolah. Saya bersama Pak Ketua Komite rapat terlebih dahulu. Inti dari rapat itu notulennya satu, pembelian baju seragam putih, merah, dan pramuka dipersilahkan di mana saja toko yang menyiapkan. Untuk baju batik dengan pakaian olahraga
kita berikan nota untuk membeli di toko sadar. Tujuannya kami sudah bangun komunikasi dengan pihak toko sadar. Kalau ada orang tua murid kami yang tidak mampu, toko sadar untuk memberikan kesempatan menyicil untuk pakaian batik dan baju olahraga. Yang ketiganya Pak, berkaitan dengan pakaian yang dikenakan anak-anak, jika kakaknya atau familinya memiliki pakaian yang masih layak untuk dikenakan untuk adiknya siswa baru, dipersilahkan. Itu intinya kita dari hasil rapat komite yang kebetulan beliau ada di sini bersama orang tua murid kelas 1. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk tiga penanya di sesi pertama kali ini ya. Mungkin langsung ditanggapi dari Pak Kajari dan Pak Kadis. Iya, silakan Pak. Dari tiga dibilang bukan pertanyaan sebenarnya, jawaban dan saran. Nah, kalau saya sedikit ingin menambahkan terkait masalah isu yang berkembang terkait seragam ini, dan setelah saya lakukan wawancara dan beberapa kepala sekolah, kalau saya terus terang setelah saya melihat adanya seperti nota dari sekolah, itu tidak seperti yang disampaikan oleh komite. Seolah-olah itu harus diambil 4 jenis seragam tanpa ada nilai harga. Harusnya, kalau saya ya, kalau sudah direkomendasikan dari pihak sekolah, harga itu harus lebih murah dari toko lain. Dan harus ditampilkan itu berapa harganya. Jadi tidak bisa ibaratnya seperti salah satu pemain pengusaha itu kalau tidak ambil 4 harganya beda. Gitu loh. Itu yang saya melihat di lapangan. Nah, harusnya misalkan dengan adanya rekomendasi dari sekolah, seperti misalkan yang biasanya dari pedagang itu menjual sebesar misalnya 100.000, dengan ada rekomendasi itu jadi hanya 80.000. Tapi ditulis. Nah, sehingga si orang tua bisa mencari pembanding. Oh, kalau saya dengan rekomendasi ini beli di toko ini, saya bisa beli di toko sana harga lebih murah. Nah, gitu. Nah, yang perlu saya garis bawahi ya terkait masalah batik. Nah, setelah saya dalamin, ternyata tuli-tuli sudah punya batik sendiri. Pertanyaannya, kapan itu direalisasikan? Contohnya, kapan motif yang sudah dibuat dalam perbub itu bisa dibuatkan di seperti baju korpri, sehingga bahan itu bisa dibeli oleh semua pedagang-pedagang yang ada di tuli-tuli itu untuk dijadikan sendiri bahannya, jangan dimonopoli oleh seseorang. Nah, ini yang perlu saya juga ingin bahas dengan pihak terkait, mungkin Pak Kepala Dinas, apakah sebagai pihak yang mempunyai kompeten untuk melaksanakan terkait perbub itu, khususnya baju batik yang ada motif cengkeh, ada motif apa dalam corak-coraknya, sehingga semua pihak bisa membeli bahan itu tanpa harus mengarahkan ke satu toko. Itu salah satu yang perlu kita tahu di sini, karena ya saya nggak perlu menyampaikan semua apa data yang saya sampaikan, tapi pada prinsipnya saya hanya sifatnya mencegah supaya guru-guru yang ada di tuli-tuli ini, khusus kepala sekolah, tidak terjebak dalam masalah hukum. Dan ya syukur sebenarnya ini belum terlalu dalam, jadi ya tidak ada sedikit pun indikasi bisa dikenakan masalah hukum. Saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan terkait masalah tanggapan dari Bapak dan Ibu. Saya tambah sedikit terkait masalah hal tersebut, masalah mengenai nota dan juga batik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kajari. Dilanjutkan oleh Pak Kadis, silakan Pak. Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kajari itu menjadi bagian dari apa yang kami pikirkan juga. Saya kira sepakat. Berkaitan dengan baju batik khas, memang perbubnya sudah ada, perbub nomor 15 tahun 2023 dikeluarkan bulan November. Tapi baju itu belum di launching.
baru sementara diproses, dan kami tidak sembarang launching sebelum berkomunikasi dengan para pihak eksekutif dan legislatif. Penentuan harga juga, dan itu akan kami bicarakan karena Toli-Toli punya sejarah berkaitan dengan baju batik ini. Kami tidak mau bagian yang salah dalam mengambil keputusan, dan itu akan kita bicarakan secara bersama. Kalau lampu hijau dari yudikatif mengatakan yes, berarti kami jalan. Yang kami jaga adalah integritas dari guru-guru kami. Tolong, saya kira sudah jelas tadi bagi kita yang punya kemampuan berliterasi, jangan lakukan yang tidak pantas kita lakukan. Yang menarik yang saya dapatkan dari pers kemarin, paket, saya ulangi, jangan dipaksakan paket, dan saya kira ini saya perlu tegaskan, bahwa kalau ada anak-anak kita yang bagus celananya, jangan dipaksa lagi mengambil itu. Kalau ada yang misalnya bagus bajunya, jangan dipaksa paket. Itulah makna tadi bahwa jangan memberatkan. Jadi saya kira ini bagian yang harus kita perhatikan, karena ekonomi wali murid ini kan beda-beda. Tapi saya bangga dengan beberapa komite, termasuk Kakanda saya, itu proaktif untuk menyampaikan kepada kami. Dan saya kira kalau semua komite seperti itu, amanlah ini. Dan mohon betul-betul dipegang bahwa korupsi, silakan melakukan baju bat, tidak ada amarah di situ, karena itu akan merugikan kita. Mari kita wujudkan proses pendidikan ini tanpa korupsi, khususnya di bagian baju batik. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Kajari. Baik, terima kasih Pak Kadis dan juga Pak Kajari untuk tanggapan yang sudah disampaikan dari kesempatan sesi pertama kali ini. Saya coba kembali sesi kedua dan kembali kepada para audiens ya. Kami juga langsung juga silakan. masukan dan solusi dari topik yang kita angkat supaya kasus yang terjadi di PPDB 2024 ini tidak lagi terulang di PPDB 2025. Nanti juga ada insan pers, tapi mungkin yang Pak, silakan Pak. Tapi singkat Pak ya, karena kita live di RRI tinggal beberapa menit untuk supaya apa yang kita bicarakan juga bisa didengar dan menjadi kesepakatan bersama semua masyarakat, utamanya dunia pendidikan. Silakan Pak, singkat. Sebutkan namanya dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebutkan nama saya. Saya Safwan Haji Abdullah, Bukair, sarjana hukum, magister hukum. Saya adalah ketua komite dari SD Pembina. Alhamdulillah, yang terhormat Pak Kejari, Kepala Dinas, saya rekan-rekan semua yang hadir serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin ini tiap tahun memang berkembang. Terkait dengan persoalan ini bukan lagi rahasia umum. Sudah tiap tahun. Jadi saya lihat di sini persoalan-persoalan yang muncul sama. Cuma mungkin tahun ini agak booming, agak berkembang ke atas sehingga perlu kita bahas. Jadi apa yang perlu saya sampaikan di sini, yang pertama, ucapan terima kasih pada pihak kejaksaan yang telah melakukan upaya-upaya yang terbaik, dan saya angkat 2 jempol untuk kegiatan ini supaya ada transparansi, ada kejelasan terkait dengan baju seragam. Karena minggu kemarin saya sempat dihadirkan di RRI. Jujur Pak, saya sampaikan ini jujur. Saya dihadirkan di RRI terkait dengan membahas bisnis seragam di balik PPDB. Kalau saya baca dari tema yang ada, ini ngeri-ngeri sedep. Ya, cuman yang menjadi penyesalan buat saya, kenapa dari dinas tidak dihadirkan dan diundang tapi tidak hadir pada saat itu. Itu yang jadi penyesalan buat saya. Saya minta ada transparansi di situ terkait dengan persoalan ini supaya tidak bias di masyarakat. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, begitu diminta floor untuk bertanya di media, tidak ada pun satu yang bertanya. Jadi simpulan saya, persoalan ini hanya 1-2 orang yang kembangkan. Tidak secara keseluruhan. Ini yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin saya minta mungkin dari pihak aparat kejaksaan, kalau ada yang melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewajaran dan itu sudah terbukti serta punya bukti 2 yang akurat, lakukan tindakan tegas supaya ada efek jerah buat sekolah-sekolah lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Itu. Yang ketiga, barangkali Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada sekolah, saya tidak sebutkan, yang terkadang mengganti baju batik dengan warna yang berbeda. Begitu juga baju olahraga yang punya indikasi bahwa ini upaya untuk anak-anak beli yang baru karena terganti warnanya. Saya pada saat tampil di sini, saya bicara dengan orang tua siswa di beberapa sekolah, ternyata kenapa anak-anak siswa yang baru itu mau menggunakan pakaian baru karena memang itu kehendak orang tua. Anak-anak biasanya menginginkan yang baru pada saat mereka masuk dalam sekolah yang baru. Tidak bisa disalahkan. Jadi kita menarik benang merahnya di sini, mohon maaf para pers, jangan kita mencari kesalahan.
Jangan kita mencari kesalahan. Kita bersaudara semua di sini. Pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting dan perlu untuk kita kaji lebih baik. Karena masa depan kita ada di dunia pendidikan. Oke. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf Pak Kejari, apa yang saya sampaikan tadi perlu ditelusuri. Tidak peduli sekolah apa dia, apakah sekolah favorit dan seterusnya, yang jelasnya tindaki secara hukum supaya ada kejelasan terkait dengan penegakan hukum yang ada di lingkungan Kabupaten Bontol. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safwan. Selanjutnya saya coba ke yang di belakang dulu. Boleh Bang Yujin? Silakan siswa. Dengan durasi 1 menit silakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Amal Fitra Putra Kedua. Saya dari SMK Negeri 1 Toli-Toli. Jadi saya di sini akan menyampaikan saya dari sudut pandang sebagai siswa. Jadi saya khususnya siswa SMK Negeri 1 Toli-Toli. Jujur, itu kita tidak ada dituntut untuk membeli baju baru. Nah, yang disuruh beli itu hanya baju jurusan atau program keahlian, baju batik dan baju olahraga. Tetapi ada tapinya, karena ada baju-baju kakak kelas yang bisa kita pakai nantinya. Dan juga kakak kelas 3 yang kemarin mereka diminta untuk menyumbangkan untuk adik-adiknya yang mau masuk lagi ke SMK 1 Toli-Toli. Makanya untuk hal-hal yang viral begini apalagi di Facebook, saya rasa ini cuman sekedar gengsi orang tua. Karena memberikan anaknya itu baju baru. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin rekan pers ada yang satu mewakili sebelum kita jawab. Diskusi silakan. Mungkin perkenalkan nama dan langsung. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya Yusli Anwar dari Radar Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi saya sekedar memberikan sedikit pengalaman pada Bapak Kadis Pendidikan supaya ini jadi bahan evaluasi ke depan. Jadi persoalan yang dikatakan tadi Ketua DPR itu bahwa ada kesepakatan sehingga tidak ada pelanggaran hukum di situ. Di situ persoalannya sebetulnya. Saya menilai ini kelalaian dari Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena pada saat rapat antara orang tua siswa, komite dan pihak sekolah itu cenderung, artinya ini tidak semua, saya tidak mengeneralisir semua sekolah. Ada sekolah-sekolah tertentu memanfaatkan situasi itu. Saya coba berbagi pengalaman sekitar 9 tahun yang lalu ketika anak saya masuk di SMP Negeri 3 Toli-Toli. Jadi saya singkat saja, di situ kondisi psikologis saya sama seperti orang-orang tua lain itu dipaksa kita menerima keputusan yang dilahirkan dari rapat tersebut. Kenapa? Karena kadang ada sekolah komitenya itu terkesan kerjasama dengan pihak sekolah, kemudian menetapkan kesepakatan itu yang harus mau tidak mau secara terpaksa itu diterima oleh orang tua siswa. Contoh dalam penetapan paket baju sekolah, ya kan? Paket baju sekolah itu di situ, paket baju sekolah. Jadi itu nonsen kalau tidak ada orang tua yang protes. Ada, cuma kondisi kebatinan mereka takut. Karena kenapa? Nanti takut anak mereka itu akan diapa-apakan ke depan di sekolah, ya kan? Karena mereka memiliki keinginan untuk memprotes itu, tapi di satu sisi mereka juga takut anak-anak mereka itu semacam diintimidasi lah di sekolah dan sebagainya. Jadi saran saya ini kita biarkan tahun ini. Tapi ke depan ini jadi bahan evaluasi ketika terjadi rapat penerimaan siswa baru, itu seharusnya pihak Dinas Pendidikan melakukan evaluasi atau segala macam pengawasan di situ. Sehingga tidak ada leluasa permainan antara pihak toko, komite sekolah, oknum, saya tidak menyebut sekolah tapi oknum, itu yang coba bermain-main di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin nanti kita ada sesi ketiga, tapi untuk ini mungkin bisa langsung ditanggapi baik dari Pak Kadis maupun Pak Kajari. Silakan. Baik, Pak Yusli memberikan komentar
9 tahun yang lalu pengalamannya. Saya ingin menyampaikan ciri manusia yang produktif, dialah yang segera merubah kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan baik. Oleh karena itu momen hari ini untuk kita merenung apakah hal itu masih terjadi. Saya ingin menyampaikan manajemen terbaru Dinas Pendidikan sekarang, mungkin kita sudah lama mendengar kenapa tidak melakukan pelantikan. Salah satu indikator untuk mengangkat kepala sekolah termasuk melihat integritas, termasuk bagian baju seragam ini. Oleh karena itu semua pihak bisa melaporkan. Saya punya tanggung jawab 296 sekolah, kami sudah membuat peta sekolah-sekolah mana yang membuat komplit dengan baju seragam. Sampai saat ini DPR juga membuka katanya ruang, kami minta mana sudah masyarakat yang mengadu supaya kita tahu. Tapi namun demikian satu kata pun yang error di medsos wajib hukumnya untuk kami tanggapi. Oleh karena itu saya kira momen hari ini mari kita sama-sama benahi dan Dinas Pendidikan tetap komitmen untuk itu. Siapapun yang melanggar saya kira tadi sudah sepakat begitu tegas Pak Kajari akan turun tangan. Termasuk kadisnya Pak. Karena itu tidak bisa kita main-main. Saya bersyukur kemarin ketika saya datang ke toko sadar, saya mengatakan bagaimana dengan baju seragam. Malah toko sadar menembak saya. Siapa Bapak ini? Dia tidak kenal saya Pak. Jadi keluar yang mengatakan bahwa saya ikut terlibat, malah nanti istrinya bilang, Kadis Pendidikan itu Pak. Karena saya ingin mempersiapkan diri untuk dialog hari ini. Tapi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Kajari tadi adalah menjadi perhatian kita, persoalan harga yang jadi persoalan. Kenapa kita harus menggiring kepada penjual yang lebih tinggi, sementara ada harga yang lebih murah, itu saya kira satu punya pemicu. Yang kedua berkaitan dengan harga juga, kita harus jeli juga tentang kualitas. Karena bisa saja sama modelnya, tapi ada kualitasnya. Ini adalah secara komprehensif untuk kita melihat itu. Saya kira intinya, mari kita sama-sama menjaga proses pendidikan di Kabupaten Toli-Toli dan saya tetap merasa hormat karena tadi saya berbicarakan dari pers, Dinas Pendidikan kuat karena pers. Kemarin sore juga adinda saya Erwin juga datang menyampaikan masukan untuk melakukan perbaikan dan terima kasih semua itu. Dan apa yang disampaikan tadi Dinas Pendidikan yes untuk menyikapi semua informasi. Saya kira demikian. Baik, terima kasih dan silakan Pak Kajari sebelum kita beralih akan di closing statement kali Saya ini. ingin menanggapi dari Bapak siapa nama tadi? Safwan terkait masalah segera tindak. Nah, jadi kalau kami ini terus terang kalau langsung menindak Pak, kasihan itu Bapak sekolah semua. Gitu. Jadi ibaratnya kita harus lakukan upaya pencegahan dulu. Kalau nanti setelah acara diskusi ini kita lakukan, masih juga melakukan hal seperti itu, coba-coba untuk mencari keuntungan dari segala macam cara, saya pastikan akan saya lakukan tindakan represif. Nah, satu lagi Pak, saya terus terang masalah mengenai harga. Saya terus terang tidak bisa, mungkin juga Pak Kadis juga tidak bisa menentukan harga di pasar. Karena kemarin juga saya wawancara ada salah satu toko baju di sini. Dengan jujur dia katakan, saya Pak penjual toko, kalau lihat Bapak datang, karena Bapak putih Pak, Bapak gemuk, saya akan kasih harga rendah, tinggi. Tapi begitu saya lihat seorang ibu yang lusuh, saya kasih harga rendah. Jadi tidak bisa kita pastikan harga itu, tapi pada prinsipnya dengan adanya mungkin ya, rekomendasi ataupun support ataupun ya sponsor dari dinas, diharapkan keluar itu harga yang memang bisa dianggap lebih rendah dari beberapa toko yang ada di Toli-Toli, sehingga memang ada manfaatnya para orang tua murid itu bisa menggunakan sponsor ataupun rekomendasi dari sekolah itu untuk mengambil baju di situ dan dipastikan harga di semua toko yang ada di Toli-Toli paling murah. Begitu. Saya rasa sebagian besar di sini banyak memberikan saran. Ya, saya ucapkan terima kasih dan apa disampaikan Pak Kadis Pendidikan terus terang pada saat ini viral, saya langsung berpikir siapa yang mengarahkan kepala sekolah ini. Saya langsung begitu pikirannya. Makanya saya undang selalu Erwin ke kantor. Bagaimana Win? Ada Pak puluhan kepala sekolah, siapa sebutkan yang mana orangnya. Jadi saya langsung berpikir secara insting penyidik bahwa tidak akan mungkin satu toko tidak diarahkan dengan perintah satu orang. Nah ini yang saya kejar. Tapi sampai sekarang
saya tidak ada menemukan suatu bukti apapun, karena memang terus terang keunggulan dari toko ini adalah dia memiliki batik itu, sementara toko-toko lain tidak ada. Nah, ini yang kemarin saya diskusi sama ada beberapa sekolah, tolong lain kali kalau seperti ini, karena saya baru dapat peraturan bupati, saya bilang kalau bisa undanglah semua toko yang ada di Toli-Toli ini, siap enggak kalian untuk mempersiapkan baju batik dengan ciri khas ataupun dengan bentuk yang ditentukan oleh aturan di sekolah. Kalau memang siap, silakan bersainglah. Jangan istilahnya hanya orang tertentu yang tahu tanggal mulai masuk, kapan kumpulnya orang tua, sebelumnya itu sudah putar-putar dulu yang bagian-bagian dalam ordal itu untuk mencari informasi, siap nggak seperti ini. Itu jangan seperti itu. Kumpulkan semua supaya jangan ada isu-isu yang enggak bahwa seolah-olah ini ada pengarahan-pengarahan yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan dari seragam tersebut. Demikian Ibu. Ya. Oke, baik. Rekan Aju, untuk program Jaksa Menyapa setelah ini masih akan dilanjutkan dengan sesi ketiga, namun kita akan berakhir untuk siaran langsung bersama YouTube dan Facebook RRI Toli-Toli di kampanye anti korupsi FGD dengan topik seragam sekolah peserta didik baru dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 30 tahun 2022. Mungkin saya minta closing statement dari dua orang narasumber, baik dari Pak Kadis maupun Pak Kajari, karena waktu Pak mungkin 1 menit. Apa yang bisa menjadi penekanan lewat forum diskusi ini bahwa penerimaan peserta didik baru di 2024 yang diwarnai dengan viral terkait pengadaan seragam diharapkan tahun depan tidak lagi terjadi, dan catatan dari Pak Kajari tadi seperti disampaikan bahwa tahun ini adalah pembinaan dan mungkin tahun depan akan ada penindakan. Silakan Pak Kadis. Iya, karena hasada ilmu pengetahuan kita adalah Peraturan Menteri Pendidikan nomor 50, mari kita sikapi secara kafah tentang makna aturan itu. Di situ jelas mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Satu hal yang kami tegaskan dari Dinas Pendidikan, bahwa kita dipertemukan hari ini karena kita dilarang untuk melakukan yang namanya korupsi. Oleh karena itu, sudah kita simpulkan tadi, siapapun dia akan ditindaki. Dan hari ini Pak Kajari memberikan lampu kuning hampir merah ini Pak ya. Kalau masih ada yang macam-macam, saya kira tidak ada lagi ampun, ini satu tindakan yang sangat bijak. Oleh karena itu, mari kita jadikan suasana hari ini adalah ilmu pengetahuan yang terbaru dan jangan lakukan yang ada unsur korupsinya. Sikapi penerimaan siswa baru dengan tidak ada unsur paksaan sebagaimana yang terkandung dalam amanah peraturan ini. Kita wujudkan Indonesia emas dengan mempersiapkan dari dini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kajari mungkin Pak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi pada prinsipnya dapat saya simpulkan hasil diskusi pada hari ini bahwa terkait masalah seragam tidak ada satupun yang boleh memaksakan atau mewajibkan atau membebankan serta mengarahkan orang tua siswa untuk membeli pakaian seragam untuk mendapat keuntungan dari transaksi tersebut. Dan saya juga sekaligus meminta kepada masyarakat juga insan pers juga untuk setelah dilakukan diskusi ini dapat dilakukan pemantauan pengawasan terkait masalah berjalannya proses penerimaan murid baru terkait masalah seragam, dan apabila ada oknum tertentu yang masih juga mencoba untuk melakukan hal tersebut, segala laporkan kepada kami dan kami akan lakukan respon cepat terkait masalah itu, dan kalau memang ada perbuatan maupun kita akan tindak. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, pendengar dan penonton RRI Net di manapun Anda berada, demikian untuk program Dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini langsung dari Aula Hotel Bumi Harapan Toli-Toli bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Toli-Toli dan Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Wakili kerabat kerja yang bertugas Sardono mengucapkan terima kasih dan kita berpisah. Jumpa lagi dengan program Dialog Jaksa Menyapa dengan topik yang berbeda.